Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya idis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kangge menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak, tambah tua, tambah suwe umur, tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka.
ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya soge durung soge nyawa wis mulih sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun wi baca husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram setiap hari Rebu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda Indro Kebomas Gresik. Mudah-mudahan yang hadir khususnya dan yang mendengarkan pada umumnya diberi oleh Allah kenikmatan maslahah wa ni'matah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 16 hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah lan saking ibu Aisyah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha maring ibu Aisyah. Qalat ngendika sapa ibu Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaksilu mbasuh sapa Kanjeng Nabi almaniya ing mani. Thumma yakhruju mongko nuli metu sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat fi dzalika tsaubi ing dalem mengkono pakaian jarit. Wa ana lan utawi ingsun iku angzuru ningali sapa ingsun ila atharil ghasli maring bekase basuhane Kanjeng Nabi fihi ing dalem saub. Muttafaqun alaih dan sepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali muslimin lan kadua Imam Muslim rahimahullah
laqad yakti temen kuntu ana sapa ingsun iku afrukuhu ngosoki ingsun ing mani ming thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking jarite Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam farkan kelawan gosok fayusolli mongko salat sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem mengkono-mengkono saub wa fil lafdzin lan ing dalam lafadz lahu kadua Imam Muslim rahimahullah laqad yakti teman-teman kuntu ana sapa ingsun iku ahukuhu ngerok sapa ingsun ing mani ya pisan hale garing bidzurfi kelawan kuku ingsun ming thaibihi saking klambine Kanjeng Nabi. Para hadirin rahimakumullah, ini hadis tentang hukume air mani. Mangke penjelasannya boten purna, Bu. Niki bahas ilmu fikih. Nah, wa an Aisyah lan saking Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Kula tangleten ibu-ibu niki, Ibu Aisyah niku anake sinten? Ibu Aisyah anake siapa? Halo, Bu. Aisyah bojoe Kanjeng Nabi niku anake siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Aisyah niku anak yang keberapa dari Abu Bakar? Kok lama ceru pertanyaannya? Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu wafat tahun 634 Masehi, dimakamkan di sebelah Kanjeng Nabi di dalam Masjid Madinah, kan. Jadi di dalam makam Rasul itu ada dua makam, yaitu makamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan makamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu di kamar Ibu Aisyah menjadi makam. Nah, kemudian Ibu Aisyah ini ternyata anak yang nomor 5 dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Anaknya ada 6 putra putri, ya. Yang pertama bernama Abdullah bin Abu Bakar, yang kedua Abdurrahman bin Abu Bakar, yang ketiga Muhammad bin Abu Bakar, yang keempat Asma binti Abu Bakar. Ini istrinya siapa? Zubair bin Awam. Kemudian yang kelima Ibu Aisyah, yang terakhir adalah Ummu Kulthum. Ya niki. Nah, Ummu Kulthum sinten? Ummu Kulthum ini adalah anak dari anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah menjadi menantu Sayyidina Ali. Anaknya dikawin oleh Abu Bakar As-Siddiq, punya anak namanya Ummul Kulsum binti Abu Bakar. Wong Arab biyen les tuwek sik tahes, Bu. Sik koper. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, Ibu Aisyah itu lahir 5 tahun sebelum Nabi diangkat, ya, menjadi rasul. Ya, menjadi rasul 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, atau 5 tahun sebelum masa kenabian. Itu lahir Ibu Aisyah, ya. Dan dinikahi oleh Nabi menjadi istri yang ketiga. Sing pertama istrinya kenal, Bu, sinten? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang wafat tahun 619 Masehi, dimakamkan di Jannatul Mu'alla atau Jannatul Ma'la, Makkatul Mukarramah. Kemudian yang kedua adalah Sayyidah Ummu Saudah, Sayyidah Ummu Saudah binti Jam'ah radhiyallahu anha, yang wafat tahun 674 Masehi, dimakamkan di Baqi Madinah. Di nomor 3, istri nomor 3. Lah, gelar dari Ibu Aisyah adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang
mukmin. Jadi seluruh istri Kanjeng Nabi yang 13 dicerai 2 jadi 11, ada yang ngomong 9, wallahu a'lam, itu bergelar ummul mukminin semua. Dan janda Kanjeng Nabi tidak boleh dikawini oleh orang lain, tidak boleh, ya. Dan gelar yang lain dari Ibu Aisyah napa, Bu? Biasa Kanjeng Nabi lek memanggil Aisyah sinten? Al-Khumaira. Kenapa dipanggil Al-Khumaira? Sebab ketika Ibu Aisyah tersipu malu dan Ibu Aisyah kena sinar matahari, itu pipinya kemerah-merahan. Sebab putih bersih tanpa cacat dan cantik jelita, dan bodinya mohon maaf itu sempurna. Niki termasuk dari keistimewaan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Lah, Ibu Aisyah niki cerdas, wawasannya luas, juga termasuk ahli hadis, ahli fikih, juga ahli ketabiban, juga ahli syair dan sastra. Itu Ibu Aisyah. Nah, niki kata keistimewaan beliau, bahkan juga beliau dermawan kepada umat Islam. Bahkan ketika Kanjeng Nabi sedo wafat, salah satu tumpuan pertanyaan sahabat-sahabat dan ulama tabi'in itu salah satunya kepada Ibu Aisyah, apapun pertanyaannya. Jadi dijawab oleh Ibu Aisyah. Ini para hadirin rahimakumullah, sehingga saking seringnya Ibu Aisyah itu mengeluarkan hadis Kanjeng Nabi, beliau termasuk perawi hadis dari generasi sahabat yang terbanyak nomor 4 sebanyak 2.268 hadis, setelah nomor 3 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para hadirin rahimakumullah, Ibu Aisyah itu banyak testimoni para sahabat dan para ulama tabi'in. Salah satunya keponakan beliau, juga santri beliau, putranya Zubair bin Awam, juga Asma binti Abu Bakar, itu bernama Urwah bin Zubair. Itu yang wafat tahun 713 Masehi di Baqi Madinah. Beliau mengatakan, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, saya tidak menemukan wanita yang terhormat secerdas sepintar beliau. Maksudnya adalah Ibu Aisyah. Juga termasuk ahli dalam bidang kedokteran, bidang hadis, bidang fikih, bidang syair, bidang nasab. Ini selain dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berarti pengakuan ini luar biasa, ya. Jadi kalau ada ada perempuan yang menjadi ulama ahli fikih, ulama ahli hadis, ulama kedokteran dan sebagainya, diperbolehkan. Sebab Ibu Aisyah termasuk ahli di bidang-bidang tersebut. Dan kemudian Ibu Aisyah itu wafat tanggal berapa? Wafat hari Senin malam Selasa, tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah, atau kalau dihitung Masehi itu beliau wafat tanggal 13 Juli tahun 678 Masehi, dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah. Ini dalam usia 64 tahun, dan disenazahkan, disolati pada tengah malam, menunggu sahabat Abu Hurairah setelah sholat tahajud. Kemudian jenazah sholatnya itu diimami oleh sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat Marwan bin Hakam selaku gubernur Madinah saat itu. Ribuan orang itu menyolati Ibu Aisyah, dimakamkan di Baqi. Panjenengan kalau di Baqi umroh atau haji ya di Madinah itu sampai ziarah dan makam Baqi. Sampai tanya mana makam Ibu Aisyah, mana makam Ibu Ummu Saudah, mana makam Ibu Ummu Hafsah dan sebagainya.
tabarukan tamriku nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Ceritanya bagaimana kok Ibu Aisyah menjadi istri Kanjeng Nabi? Lainnya janda, cuma Aisyah ini yang perawan. Karena Nabi itu 3 malam berturut-turut itu bermimpi didatangi malaikat ya, dan menyebut ini adalah istrimu. Orang itu memakai sutra putih ya, sutra putih, dan disingkap oleh Kanjeng Nabi, ternyata itu wajah Ibu Aisyah. Ya, ini hadis Sahih Bukhari, hadis sahih. Nah, kemudian Kanjeng Nabi mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melamar Ibu Aisyah. Ya, akhirnya diterima wong sing lamar Kanjeng Nabi. Ya, diterima. Akhirnya menikah di bulan Syawal, ya, di bulan Syawal. Ya, ini ada 2 versi. Dari mulai cilik biyen, Bu, sampai saat ini mungkin kita ini diberi informasi bahwasanya Ibu Aisyah itu menikah dengan Kanjeng Nabi itu usia pinten? Ayo, usia pinten? Usia pinten? 12 tahun. Sangang tahun, 12 tahun. Dinyang titik oleh wis kurang lebih ngoten nggih. Niku versi yang pertama. Ya, ini masyhur dari riwayat Imam At-Tabari, riwayat Hisham bin Urwah, riwayat dari Ibnu Humbal, riwayat dari Ibnu Sa'ad dan sebagainya, itu begitu. Tetapi ada versi lain dari hasil penelitian kitab-kitab sejarah para ulama, para sahabat, para ulama dan seterusnya, sudah ditampilkan dalam jurnal internasional Islamic Review pada tahun 80 yang lalu. Ada beberapa cendekiawan sejarah dunia muslim itu meneliti dokumentasi sejarah bahwa menikahnya Ibu Aisyah dengan Kanjeng Nabi itu usia 19 tahun. Ya, versi terbaru niki sing meneliti gak main-main, profesor, doktor, asyikh ngoten, ahli sejarah. Nah, kita ikut saja. Wis sing bener sing jelas Ibu Aisyah bojone Kanjeng Nabi. Ngoten mawon. Nggih. Lah niki para hadirin rahimakumullah. Itu ceritanya, nggih. Jadi ada 2 versi, saya ulangi, ada 2 versi. Yang satu masyhur sejak kecil kita diberitahu oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, ya, itu kawinnya Kanjeng Nabi usia 9 atau 12 tahun. Sedangkan versi yang terbaru dari para cendekiawan sejarah muslim yang kemudian merujuk ditemukan dalam kitab yang bernama Kitab Ahmal fi Asma'ir Rijal, karangannya Imam Al-Khatib At-Tibrizi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1109 Masehi di Irak. Itu ada catatan bahwa Ibu Aisyah menikah di bulan Syawal dengan Kanjeng Nabi pada usia 19 tahun. Ini ya, wallahu a'lam. Loh, Ibu Aisyah niki orang dermawan, wong loman. Nyun sewu, panjenengan lek munggah derajat indallah di mata Allah, salah satu syaratnya adalah jadilah orang dermawan, wong loman. Masih yo kita sembayangin gitu, maca Qur'ane ya wake, ahli ibadah, sujud bolak-balik, tapi gak dermawan, gak loman, itu sulit untuk mencapai derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syarat wali, jadi wali, salah satunya adalah wajib menjadi dermawan. Itu, Pak. Ya. Nah, Ibu Aisyah ini dermawan. Pernah banyak kisah, cuma satu kisah yang saya ingat adalah ketika Ibu Aisyah di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, yang Muawiyah ini adalah pemerintahan setelah Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 680 Masehi di Damaskus, pernah memberikan hadiah kepada Ibu Aisyah sebesar 1000 dinar. Wah,
Lek dinar niku emas, lek dirham niku perak. Lek 1 dinar anggap aja itu seharga 2 juta, 1 dinar emas, maka 1000 dinar 20 miliar. Coba ibu-ibu dikai presiden duwe sakmono damel napa? Damel napa? Nggih, coba niki. Wis katakanlah dikai pemerintah 2 M ya. Bingung sampean damel napa niki. Ibu Aisyah tidak. Ibu Aisyah ini adalah setiap hari puasa, Bu. Kecuali prei. Ibu Aisyah ini setiap hari puasa, dan ketika diberi hadiah oleh penguasa waktu itu dalam keadaan puasa, dan bahkan ada riwayat mengatakan sore hari ketika berbuka tidak ada uang sama sekali untuk berbuka. Iku dikai 1000 dinar. Kemudian dipanggil orang-orang, dibagi ya saindro ngoten, dibagi rata ngoten. Bayangkan ngoten lho. Ya Allah, coba sampeyan Bu dikai 2 M, sak M diselipno, sak M dibagi. Loh Ibu Aisyah mboten, dibagi rata ngoten. Masya Allah, luar biasa nih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, menurut keterangan Quraisy Shihab ya, Al-Habib Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA, itu Habib ya. Cuma tidak mau dipanggil Habib. Jadi Quraisy Shihab itu ahli tafsir Habib, tapi nggak mau dipanggil Habib. Ditanya oleh orang, kenapa saya belum pantas akhlak saya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangno Bu, Habib gak gelem dijaluk Habib. Mergane akhlaknya gak pantas sesuai dengan Kanjeng Nabi. Nah awak dhewe dudu Habib. Nah kok aneh-aneh akan tingkah. Nah, Quraisy Shihab ini mengatakan dalam kitabnya, salah satu istri Kanjeng Nabi yang tercantik menurut beliau itu adalah Ummu Saudah. Ya. Ini Ummu Salamah ini paling cantik dari sekian istri Kanjeng Nabi. Loh, karena istri Kanjeng Nabi wong menungso biasa ada kecemburuan sosial. Termasuk sing cemburu sinten? Termasuk Ibu Aisyah dan juga Ibu Hafsah. Mosok ayu dengan akhirnya Ibu Aisyah mendatangi Ummu Salamah. Benar enggak cantik dilihat? Apa kata Ibu Aisyah? Kecantikannya lebih besar dari yang dikatakan orang. Wah niki mengakui ngoten. Lah Ummu Hafsah bojo Kanjeng Nabi ya sami, sehingga memang betul-betul cantik ngoten. Ini menurut Quraisy Shihab. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi mumpun wonten ngoten niku zaman Kanjeng Nabi, antar istri saling cemburu niku pun biasa. Makanya bapak-bapak lek luwih teko situ, nah ini harus ya kuat sembarangan ya sampean, ya kuat isin barang. Nah, para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab ini, hadis ini itu ada kalimat yaghsilul maniyah. Nabi membersihkan atau membasuh mani. Yaghsilul maniyah, membasuh mani. Ya. Nah, apa itu al-maniyu? Al-maniyu itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Nyun sewu, niki mboten porno lho nggih. Niki fikih, harus jelas ngoten. Nah, kemudian kalau tanglet, apa saja yang keluar dari kemaluan laki perempuan? Mani, madhi, wadi, air kencing, nomale, khed, istihadhah, nifas, nomale. Nah niku wonten 8 nggih. Niku yang keluar dari kemaluannya saya nggih, kemaluan laki dan perempuan, dan masing-masing yang keluar cairan tadi itu secara fikih ada dampak hukumnya sendiri-sendiri. Dalam fikih ngoten. Nah, dalam hadis ini para ulama menyimpulkan
jumhur ulama karena itu Nabi pakaiannya kena mani, maka Nabi yaksilul mani, membasuh maninya dalam pakaiannya. Kemudian apa, summa yakhruju ila sholati fi dzalika tsawb, dan Nabi pergi sholat memakai pakaian yang dibasuh sendiri. Berarti ulama itu, para ulama itu menyimpulkan sebagian besar bahwa air mani hukumnya suci. Ngoten. Jadi air mani hukumnya suci, tetapi wajib mandi besar. Niki. Nanti saya akan terangkan kenapa mani itu hukumnya suci, tetapi tetap mandi besar, sedangkan madhi dan wadi itu hukumnya najis, tetapi tidak wajib besar. Niki. Nah, ilmu niki kedah difahami ya, karena saat ini banyak orang yang aneh-aneh nih keterangannya. Nah, kemudian selain manis, yang semua tadi itu najis, itu najis. Nah, untuk menghukumi mani itu para ulama niku meneliti, Bu. Meneliti apa sih, kenapa Nabi itu ketika ada mani digosok, dibasuh sendiri dan dipakai bajunya untuk sholat. Apa sih mani itu? Kan begitu, diteliti oleh ulama-ulama dulu. Oh, salah satu keterangan itu wonten ten kitab Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan ada 3 tanda-tanda ciri air mani, juga madhi juga wadi. Napa yang pertama ciri-ciri air mani menurut ulama fikih? Yang pertama adalah at-taladzud. At-taladzud, apa itu at-taladzud? Keluarnya mani disertai dengan kenikmatan, setelah itu lemes. Oh, ini fikih, Pak. Nggih. Keluar yang pertama, keluarnya air mani ya, itu bersifat apa? Nikmat, dan setelahnya itu lemah atau lemes, wadha'ufa. Ngoten Pak bahasa kita lemes, lemah. Pertama. Ciri yang kedua mani itu adalah at-tadaffuk. At-tadaffuk apa? Muncrate tersendat. Niki mani, muncrat tersendat. Yang ketiga, kalau masih basah itu baunya kayak terigu roti, adonan roti, lek kering kayak telur. Lek gak percaya panjenengan dicobi-cobi dhewe, bener tidak? Lek garing ambune kaya endok, lek basah kaya adonan roti. Lho iki sing neliti para ulama. Nah, lek gak percaya sampai buktikan sendiri. Rebo meneh hasilnya dilaporkan ke sini. Niki. Itu 3 ciri dari para ulama fikih, terutama dari Imam Nawawi. Nah, ngeten. Lho, lek nang pondok, Mbok, Pak, bahas niki ngeten lho, ruwame. Sing mriko santri wedok, sing mriki santri lanang. Pak Yai tengah-tengah nerangno ngeten, ruwame kayak pasar. Wah, rame. Berhubung dulu santri, gak rame. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, keluarnya mani dengan 3 tanda tadi ya. Kenapa? Itu karena al-inzal. Keluarnya mani sebab tertentu. Kesepakatan para ulama keluarnya mani itu karena beberapa faktor. Sunggal karena jima, bersetubuh, kekuk ngoten. Yang kedua karena mimpi. Makanya diistilahkan mimpi basah. Ndak ono istilah mimpi kering. Yang ketiga, nyun sewu, kadang-kadang delok nyun sewu nggih, delok parno. Itu kemudian merasakan nikmat medal. Nyun sewu ini kitab nggih. Kemudian yang keempat nopo? Onani atau masturbasi.
Nah, kalau keluarnya karena faktor-faktor itu, maka pasti mani. Ngoten Pak, Bu. Nah, lek mani itu hukumnya suci, tetapi sampeyan wajib mandi besar. Ngeten. Baik laki-laki maupun perempuan sama, ya, tetap sama-sama juga mengeluarkan air mani. Nggih. Lek wong lanang ten kitab niku Bu, air mani wong lanang menurut Imam Nawawi itu adalah laki-laki berwarna putih dan kental atau agak kental. Lek banyu manine perempuan menurut Imam Nawawi itu berwarna kuning atau agak kuning dan encer atau agak encer niki. Loh, niki penelitian para ulama. Nah, tetapi keterangan yang lain di dalam Syarah Sahih Muslim karangannya Imam Nawawi dijelaskan syarat muncrat itu ya. Syarat ad-tadaffuk itu tidak disyaratkan oleh air mani perempuan. Niki tentang mani lho nggih, dereng cara bersihne air mani. Nah, pendapat yang paling kuat, paling roji, air mani itu sama dengan air mani laki-laki dan perempuan sami, tetapi tidak disyaratkan muncrat untuk perempuan. Nyun sewu, ini keterangan dari kitab Kifayatul Akhyar fi halil ikhtisar, itu karangannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni ya rahimahullah yang wafat tahun 1425 masih di Damaskus. Ada keterangan ngeten, wal mar'atu karrajuli fi dzalika 'alar rajihi war raudhah. Mani perempuan itu seperti laki-laki menurut pendapat yang rojih, yang kuat ya. Roji ini artinya kuat. Warraudhah, dan dalam kitab Raudhah karangannya Imam Nawawi. Waqala fi syarhi Muslimin, dan juga dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim apa? La yustaratu tadaffuku fi haqqiha wa tabi'a fihi Ibnu Shalah. Jadi untuk kaum perempuan itu tanda air mani tidak harus muncrat. La yustaratu tadaffuku, tidak disyaratkan muncrat. Wa tabi'a fihi, dan diikuti pendapatnya oleh Ibnu Shalahi, oleh Imam Ibnu Shalah Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1245 Masehi di Damaskus. Niki tentang air mani. Nggih, hukumnya suci, tetapi yang keluar mani tetap wajib mandi besar. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, yang kedua madhi. Ya. Napa madhi niku cairane bening, putih, lengket, ya lebih lengket dari mani. Nah, mengapa itu keluarnya ketika seseorang terangsang syahwatnya? Ya, terangsang syahwat, keluarnya enggak muncrat, kadang-kadang enggak kerasa. Ngoten, nyun sewu ndelok warna, nggih. Bayangkan ngelamun utawa ndelok sesuatu sing bisa menimbulkan syahwat kemudian tiba-tiba basah, niku banyu madhi. Lah lek madhi niki najis, tetapi tidak diwajibkan mandi besar. Ini banyu madhi. Nah, keterangannya ada dalam kitab Imam Nawawi, kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, itu ngeten nggih. Beliau menukil pendapat Imam Al-Haramain atau dikenal dengan Imam Al-Juwaini Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Imam Juwaini mengatakan, sinten Imam Juwaini niki? Imam Al-Juwaini niki guru, salah satu gurunya Imam Al-Ghazali, ya. Dan termasuk murid dari Imam Hakim An-Naisaburi. Imam Hakim ini murid dari Imam Ad-Daraqutni. Imam Hakim juga murid dari Imam Ibnu Hibban rahimahumullah. Beliau ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i.
Boleh bahas Imam hadis banter lama nanti. Tapi sedikit saya singgung. Imam Ibnu Hibban, gurunya Imam Hakim, itu murid dari sinten? Murid dari Imam An-Nasai, juga murid dari Imam Ibnu Khuzaimah, dan murid dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli. Semuanya imam hadis bermadzhab Syafi'i. Imam Nasai, guru Imam Hibban, itu murid dari Imam Abu Dawud, juga murid Imam At-Tirmidzi, juga madzhab Syafi'i. Ngoten nggih. Nah, Imam Abu Dawud itu murid sinten? Imam Abu Dawud itu murid Imam Bukhari, murid Imam Muslim, muridnya Imam Ibnu Hanbal atau Imam Hambali. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya Syafi'i murid Imam Maliki, kemudian berguru kepada Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya Imam Al-Hanafi. Dukun-dukun mana muridnya? Sayyid Al-Musayyab, menantunya Abu Hurairah, juga santri dari Anas bin Malik. Sambung Kanjeng Nabi. Ini sanad keilmuan hadis. Ngoten. Bahas imam. Balik-balik para hadirin rahimakumullah. Menurut Imam Al-Haramain rahimahullah itu ngeten, qala Imamul Haramain, berkata siapa? Imam Haramain rahimahullah, wa idza hajatil mar'atu kharaja minhal madyu. Yang saya Bu nggih niki kitab. Ketika seorang perempuan terangsang syahwatnya, maka ia akan mengeluarkan madhi sama dengan kaum laki-laki. Bahkan beliau juga mengatakan tegas, wa huwa uhlabu, dan itu umum terjadi, ghaliban umum terjadi apa? Fihinna minhu firrijal, lebih umum ngetokno madhi daripada kaum laki-laki. Ini kitab abad 1000 Masehi. Ngoten. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, hukum madhi itu najis. Yang ketiga wadi. Nah wadi niki, wadi itu adalah putih, kental, ya, keruh, tidak berbau. Itu keluarnya itu rata-rata setelah sampean nguyuh utawa ngangkat barang abot, itu air wadi. Lah keluarnya setetes dua tetes, kadang-kadang nyun sewu macet. Nate nggih. Mari ngoyo terus macet ana sisae ngoten lho. Ah niku wadi. Ya, iku wadi utawa ngangkat barang abot kemudian basah, itu juga wadi. Dan hukum wadi najis tetapi tidak wajib mandi besar. Niki soal mani, soal madhi, dan soal wadi. Kalau baleni mani itu hukumnya tidak najis utawa cuci dan wajib mandi besar, sedangkan air madhi, air wadi itu hukumnya najis, tidak wajib mandi besar. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan bagaimana hukum dilihat dari 4 mazhab tentang air mani. Ya, kalau jelasakan biar paham. Biar kalau kita dengar YouTube, dengar Facebook, ada yang berbeda pendapat, kita pernah ngaji, oh wis tahu, ngoten nggih, tidak terpengaruh. Yang pertama ini saya ambil dari keterangan Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Asy-Syafi'i, ya, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi atau kitab Tuhfatul Habib, ya, Syarh Al-Iqna, itu mengatakan, ya, bahwa dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki atau bahkan Imam Hanafi, Imam Maliki, wa qala imamu Abu Hanifah wa Malikun, berkata Imam Hanafi dan Imam Malik, ya, binajasatil maniyyi minal adamiyyi, tentang kenajisan mani dari manusia. Berarti apa? Berarti Imam Hanafi, Imam Maliki itu berfatwa bahwa air mani hukumnya najis. Beda pendapat.
Nah, kemudian beliau melanjutkan keterangan dalam kitabnya wa qala Syafi'i wa Ahmad, dan berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, innahu tahirun, sak temene mani iku tahirun suci. Sinten iki? Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Lho beda pendapat niki. Dan ditambah oleh Syafi'i, zada Syafi'iyu, ditambah oleh Imam Syafi'i, wa kadza maniyu kulli hayawanin tahirun, dan juga maninya binatang itu suci kecuali anjing dan babi. Nah, niki keterangan zada Syafi'iyu, penambahan dari Syafi'i. Jadi kalau baleni mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki itu air mani hukumnya najis, sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali itu air mani hukumnya suci. Pun paham nggih? Jadi lek ana wong maksakan pendapatnya najis, saya bermazhab Syafi'i, ya hukumnya suci. Ngoten, Pak. Gak bingung-bingungan sampean. Niki para hadirin rahimakumullah, coba sampean tingali, kalau keluar mani terkena pakaian, terus pundi cara membersihkan? Kembali nang hadis niki, ngoten. Coba sampean tingali hadis. Di situ ada kalimat yaghsilul maniya, Nabi membasuh mani. Berarti boleh dibasuh. Bahkan Ibu Aisyah menambahkan wa ana anzuru ila atharil ghusli, dan saya melihat bekas basuhan di pakaian Kanjeng Nabi. Nyun sewu nih hadis saya tambah nggih kirang niki teng kitab ada fihinya nggih, wonten fihinya. Wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi wonten. Wonten, Pak. Sampai tambah fihi ini kirang. Kalau ningali kitab sing ngaji rumiyin tonton. Lah, niku pertama untuk pakaian atau sarung atau mukena atau sewek atau apapun yang jenengan mau pakai untuk sholat kena mani, maka sunnahnya adalah membasuh dari bekas mani. Bahkan Ibu Aisyah melihat tentang bekas itu di pakaian Kanjeng Nabi. Nah, kemudian ada juga kalimat afrukuhu min thawbi Rasulillah, saya menggosok dari pakaian Kanjeng Nabi, digosok, gosok. Ya. Yang ketiga apa caranya? Ahukuhu, saya ngeruk. Apa ngeruk, Bu? Ngapa? Mbek kuku niku lho. Ya, ahukuhu ya bisan. Ketika air mani kering, ya bisan dikerok di apa istilah Jawa niku ya. Ambek kuku, bidzufri dengan kuku saya. Ini ku Ibu Aisyah. Apa artinya, Bu? Ambek kuku terus dikerok. Kerok apa keruk niku? Kerik. Dikerik dengan kuku. Bidzufri dengan kuku saya, min thawbi dari pakaian Kanjeng Nabi. Itu ya. Jadi kalau basah itu apa? Dibasuh. Kalau kering dikerik, enggak apa-apa. Tapi membasuh mengerik itu ulama-ulama Syafi'i jumhur hukumnya sunnah nggih. Nggih kan. Jadi contoh ngeten sampean subuh nggih. Subuh kok sik nempel nggih. Kemudian waktu subuh kate entek sampai kok ribut ngoreki langsung didamel mboten napa sebab Syafi'i itu membasuh dan mengerik atau mengeruk mani di pakaian hukumnya sunnah, sedangkan Imam Hanafi, Imam Maliki hukumnya wajib. Hati-hati hukum nih, mani Hanafi, Maliki mani najis, membersihkan juga wajib. Najis. Lah Syafi'i, Hambali ya itu mani suci, sedangkan bersihkan hukumnya sunnah. Ngoten. Niku bedanya ngoten nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Ya. Jumhur ulama ngeten nyun sewu, Bu. Ini ki wonten ngeten. Air mani atau sperma itu sekarang dipakai untuk kecantikan. Nggih. Wonten nggih, Mbak? Ada nggih keterangan nggih? Pernah baca? Mbo.
air mani sperma laki-laki itu dicampur menjadi bahan kecantikan atau apapun. Ngerti? Bagaimana hukumnya? Kalau terangkan ngeten, nggih. Hukum mengkonsumsi air mani nyun sewu niki ten kitab wonten abad rumiyin niku wonten. Orang yang mengkonsumsi mani juga nyun sewu Bu, menelan atau minum air mani itu bagaimana hukumnya? Maka menurut mazhab Syafi'i diwakili oleh Imam Nawawi dalam kitab kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan walaupun mani itu suci tetapi jumhur ulama Syafi'i berpendapat tidak halal dikonsumsi, tidak halal untuk bahan yang lain. Sebab kenapa? Sebab air mani menurut Imam Nawawi termasuk mutahbatsun menjijikkan. Ngoten nggih. Lah lek barang jijikno itu dekat dengan haram. Niki sinten? Imam mazhab Syafi'i. Tidak boleh. Imam Nawawi ditanya orang, hal yahillu aklul maniyyit thahir, bagaimana pendapat makan air mani yang suci itu? Imam Nawawi menjawab, ada dua pendapat, fihi wajhani, ada dua wajah, dua pendapat. Yang pertama as-sahihul masyhuru, pendapat sahih dan masyhur apa? Annahu la yahillu, mani dimakan dikonsumsi itu la yahillu, tidak halal. Kenapa enggak halal? Li'annahu mustahbatsun, sebab mani itu termasuk barang-barang menjijikkan. Paham nggih? Nah niki para hadirin rahimakumullah pun 8:04. Nah, terakhir, kenapa orang keluar mani suci lho nggih, tapi kenapa kok diwajibkan mandi? Nah niki perlu dijelaskan, sebab wong saiki iku takon dalil nggih. Kenapa? Opo? Bagaimana? Nah, kita terangkan para hadirin. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Asy-Syafi'i yang dalam kitabnya Kitab Tuhfatul Habib, beliau mengatakan karena orang yang keluar mani itu merasakan nikmat, rata-rata lali karo Gusti Allah. Nyun sewu, lek jenengan gawe eling Gusti Allah gak? Nggih. Nyun sewu, lek ngono ngoten niki lho, eling Gusti Allah enggak? Ini mboten ghafla anillah, lupa kepada Allah. Diterangkan iki kita ngeten, kaunuhu yakhruju ma'al ghaflati anillahi. Ya, seseorang itu lek metu mani dengan rasa nikmat itu ma'al ghaflah, pasti lali. Dari siapa? Anillah, dari Allah. Ghaliban, biasa begitu, ngoten bahasane. Ghaliban biasa ngono, ngoten lho nek cara Jawane. Bal ta'umu tasadahu ghaflatu ta'aban bi umumil ladzata. Jadi kelalaian lebih dominan dari menyelumuti tubuhnya jasadahu karena kenikmatan yang keluar tadi. Lah karena dia lupa dengan Allah, ya, dan seperti diketahui wa ma'lumun annal ladzatan nafsaniyata, bahwa kelezatan nafsu itu melemahkan daerah yang dilewati. Ini bahasa kitab, ya, tumitu kulla mahallin marrat alaihi. Jadi keluarnya mani, kelezatannya itu melemaskan yang dilewati. Nah, lemes ngoten ya. Lah, karena itu kemudian Nabi memerintahkan amarona as-syari'u, merintahna sotan kita sapa as-syari'u, wong sing gawe syariat sinten Kanjeng Nabi, bil ghusli min khurujil mani. Ketika keluar mani itu mandi besar. Kenapa? Sebab orang keluar mani itu lemes, Pak. Lemes apa? Fatarafa wa da'ufa, bahasa kitabnya. Lemes, ya, artinya apa? Lemes, lesu, lemes, lemah. Nonton. Fatarafa wa da'ufa.
min siddatil hijabi anillah, itu melupakan Allah. Wa kullu mahajaba anillah fahuwa riksun. Apapun yang melupakan dari Allah itu riksun. Apa riksun itu? Dianggap menjijikkan. Aindal akabiri, itu oleh ulama-ulama besar itu dikatakan keluar mani wajib mandi besar. Paham nggih? Barang. Kemudian yang keluar dari barang kok kotor, dalane ini kotor, ngoten lho. Nggih, itu dihukumi mandi besar. Niki para hadirin rahimakumullah. Terakhir, kok ada dua pendapat, situe najis, situe suci. Kalau kita lebih tingkat lagi fikih kita, fikih yang lebih tinggi lagi, ada nama kitab Al-Mizanul Kubra fil Fiqh Islami, karangannya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah yang wafat tahun 1565 Masehi di Mesir. Apa kata beliau? Wa kalamun Abi Hanifata wa Malikin khasun bil akabiri minal ulama'i was sholihin. Pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Imam Maliki itu khusus untuk akabir, orang-orang ulama besar dan kaum sholihin, hukumnya najis. Wa kalamu Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Syafi'i wa Ahmad, Imam Hambali khusus bi awamil muslimin, untuk orang muslim yang awam. Ngoten. Intinya tetap kita hati-hati, walaupun dikatakan mani itu suci, tetapi tetap kita menjaga kebersihan. Paham nggih Bu? Nah niki pokoknya kula wanti-wanti lek panjenengan dalam kondisi gak adus napa iku? Apa lek gak adus iku? Lek mari ngoten gak adus junub, ojo sekali-kali medal ngeriyo. Sebab salah satu ya golongane jin dan itu seneng ambek wong sing junub nggih, teng ngriya ndang adus nggih. Kuwatire napa? Ketika junub ajal kita datang belum keadaan suci. Naudzubillah. Moga-moga manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dilamad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.